Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Sri Pasyagian dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2023 dengan NIM 11S23054. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum mata kuliah kecerdasan buatan dengan topik Introduction to Machine Learning. Ini mencakup 4 kegiatan utama, yaitu Supervised Learning, demo, demonstrasi overfitting dan underfitting, klasifikasi dengan confusion matrix, dan unsupervised learning menggunakan clustering. Nah, pada kegiatan satu, saya akan membagikan buatnya terlebih dahulu. Berikut kode yang sudah diinginkan. Dapat kita lihat baik pada kegiatan ini, saya membuat data dummy yang mempresentasikan hubungan linear antara variabel X dan Y. Data ini dibuat dengan persamaan Y sama dengan 4 tambah 3X tambah noise. Setelah data dibuat, saya melatih model linear registration menggunakan library Skitlearn. Model ini akan mencoba menemukan garis terbaik yang meminimalkan error antara prediksi dan data aktual. Dari visualisasi yang dihasilkan, kita dapat melihat titik-titik baru yang mempresentasikan data training, sedangkan garis merah adalah model prediksi yang telah dilatih. Garis merah ini adalah hasil dari fungsi linear yang meminimalkan square error terhadap semua titik data. Jadi model berhasil mendapatkan nilai intercept sekitar 4,02 dan conversion sekitar 2,93 yang mendekati nilai asli dari persamaan pembangkit data. Kemudian kita lanjut ke kegiatan kedua. Eh, Kegiatan ini sangat penting untuk memahami konsep variance trade-off dalam machine learning. Saya membuat 3 model dengan tingkat kompleksitas berbeda menggunakan polynomial registration. Nah, yang pertama, bisa kita lihat yaitu ini. Ini terlihat bahwa model dengan degree 1 atau underfitting ini terjadi ketika model terlalu sederhana. Ih, garis lurus, garis lurus tidak mampu menangkap pola ketika model terlalu sederhana. Sebenarnya adalah high bias, model memiliki error tinggi baik pada training maupun testing data. Kemudian yang kedua, model dengan degree 2 atau good fit ini adalah model optimal. Kurva ini dapat menangkap pola dalam data tanpa terlalu mengikuti noise. Model ini mencapai keseimbangan antara bias dan variance sehingga dapat melakukan generalisasi yang baik pada data baru. Kemudian grafik yang ketiga dapat terlihat bahwa model dengan degree 30 atau overfitting, model ini terlalu kompleks. Jadi, perhatikan bagaimana kurva ini melekuk-lekuk, mencoba menyentuh setiap titik data, termasuk noise. Nah, dari ini adalah high variant model atau menghafal. Jadi, training datanya itu akan memberikan prediksi buruk pada unseen data. Jadi, kesimpulannya, kita harus memilih model dengan kompleksitas yang
tepat untuk menghindari underfitting dan overfitting. Kemudian bagian ketiga yaitu confession. Nah, bagian ketiga ini kegiatan tiga, kita akan masuk ke klasifikasi dan evaluasi menggunakan conversion matrix. Pada kegiatan ini saya menggunakan dataset breast cancer dari skitlearn yang berisi 569 sampel sampai dengan 300 fitur untuk mengklasifikasikan tumor sebagai malignan atau benign. Nah, eh, ini merupakan proses data, jadi bisa dilihat bahwa data dibagi menjadi 80% training dan 20% testing. Sesuai dengan praktik standar dalam machine learning, ini menghasilkan 455 data training dan 114 data testing. Kemudian dalam model KKN-nya, saya menggunakan algoritma K-Nearest Snackboard dengan nilai K sama dengan 5. Jadi algoritma ini bekerja dengan mencari 5 tetangga dari data yang ingin diprediksi, kemudian melakukan voting untuk menentukan kelasnya. Di sini true positif banyak 71 kasus model antar dalam prediksi tumor malignan, sedangkan true negatif sebanyak 43 kasus. Jadi model ini memprediksi tumor benign. False positifnya dan false negatif keduanya sama-sama bernilai 0. Nah, di sini saya akan menunjukkan matriks evaluasinya. Perhitungan matriks evaluasi menunjukkan kalau akurasinya itu 100% dan semua prediksi benar. Sedangkan precision 100%, semua yang diprediksi positif adalah benar positif. Dan recall 100%, semua kasus berhasil terdeteksi dan spesifisitinya itu 100%. Semua kasus negatif berhasil teridentifikasi. Hasil yang sempurna ini menunjukkan bahwa dataset breast cancer memiliki pola yang sangat jelas dan mudah dipelajari oleh model KKN dengan K sama dengan 5. Kemudian yang terakhir yaitu kegiatan 4. Nah, ini merupakan unsupervised learning menggunakan K-means clustering. Berbeda dengan supervised learning, pada unsupervised learning kita tidak memiliki tabel atau target. Tujuannya adalah menemukan pola atau struktur tersembunyi dalam data. Di sini saya membuat 300 titik data yang terpusat di 4 lokasi menggunakan fungsi backbox. Kemudian saya menggunakan algoritma K-means untuk mengelompokkan data menjadi 4 cluster. Dapat terlihat bahwa titik-titik data dikelompokkan berdasarkan warna yang berbeda, itu untuk menunjukkan klasternya itu berbeda. Tanda X merah di sini menunjukkan centroid atau pusat dari setiap klaster. Kemudian, algoritma K-means bekerja secara iteratif dengan menginisiasi centroid secara random, mengelompokkan setiap data ke centroid terdekat, menghitung ulang posisi centroid, dan yang keempat yaitu mengulangi hingga konvergen. Yang menarik adalah algoritma ini menemukan sendiri pengelompokan data tanpa diberitahu label sebelumnya. Jadi ini sangat berguna untuk exploratory data analis dan segmentasi. Kemudian uh, kita beralih ke tugas. Di sini bisa kita lihat bahwa keyword cross validation adalah metode evaluasi model yang lebih robust dibandingkan simple trend test play. Cara kerjanya adalah pertama, dataset dibagi menjadi K bagian atau fold yang berukuran sama. Misalnya jika K sama dengan 5, data dibagi menjadi 5 bagian. Di kedua, proses training atau testing dilakukan sebanyak kali iterasi. Pada setiap iterasi, fold digunakan sebagai test set dan fold satu sisanya digunakan sebagai training set. Ya, setelah kali iterasi, kita mendapatkan nilai akurasi atau error. Dan error akhirnya adalah nilai rata-rata
dari ke error tersebut. Nah, kemudian mengapa key fault-nya itu memberikan estimasi error yang lebih baik? Karena yang pertama, penggunaan datanya itu lebih efisien. Data point digunakan untuk training satu kali dan testing satu kali. Jadi tidak ada data yang terbuang. Kedua, mengurangi bias. Tidak eh, bergantung pada satu split data tertentu yang mungkin tidak terrepresentatif. Kita mengurangi variance dengan melakukan kali evaluasi dan mengambil rata-ratanya, kita mendapat estimasi yang lebih stabil. Pada deteksi overfitting lebih baik. Kalau modelnya overfitting, akan terlihat perbedaan besar antara performa di bagian code. Metode ini sangat berguna, terutama untuk dataset kecil di mana setiap data poinnya itu sangat berharga. Kemudian tugas kedua yaitu uh, Spectral Confusion Matrix. Di sini dapat kita lihat bahwa uh, total email itu 1000. Terus 50 email spam, deteksi spam. Kemudian saya akan menghitung 4 metric secara manual. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai akurasinya itu 0,39 atau 93%. Nih, nah, selanjutnya nilai precisionnya itu 88,24%. Levelnya bernilai 75% dan spesifikasinya itu bernilai 97,5%. Di eh, modelnya ini memiliki akurasi 93%, artinya model benar atau dalam 93% itu dari semua prediksi. Jadi trade-off itu model ini lebih konservatif, memilih untuk membiarkan beberapa spam lolos atau event 950 daripada memblokir email penting atau FP920. Dalam konteks spam, filter ini adalah strategi yang baik karena false positif lebih merugikan user. Jadi kesimpulannya pada praktikum ini, pertama kita telah memahami perbedaan antara supervised learning yang menggunakan data berlabel atau unsupervised learning yang menemukan pola dari data tanpa label. Kedua, pembagian data yang tepat sangat penting untuk menghindari overfitting dan mendapatkan eh, evaluasi yang subjektif. Selanjutnya, overfitting dan underfitting sangat fundamental. Jadi, model yang terlalu kompleks akan overfitting dan menghafal noise. Sedangkan model yang terlalu sederhana akan underfitting dan tidak dapat menangkap pola. Yang keempat, matrix dan metode turunannya memberikan gambaran konservatif tentang performa model klasifikasi. Akurasi, precision recall, dan specifying masing-masing memberikan informasi yang penting tergantung konteks aplikasi. Yang terakhir yaitu keyword cross validation memberikan estimasi error yang lebih reliable dan seluruh dataset pre-efficient. Praktikum ini memberikan pemahaman solid tentang fundamental machine learning yang akan sangat berguna untuk pembelajaran lebih lanjut. Demikian presentasi hasil praktikum saya tentang Introduction Machine Learning. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan, saya sangat
Saya mohon maaf. Terima kasih.